Untuk sesi ini ya, untuk yang berikutnya ini kita akan membahas tentang judulnya sepotong ubi untuk Nabi. Sepotong ubi untuk Nabi ya, Prof ya. Tapi sebelum saya membicarakan ini, saya berterima kasih kepada seluruh pemirsa dan pendengar Radio Al Victor, termasuk di luar dugaan saya bahwa ternyata Bunda Cita Helmi nih ya. Cita Helmi yang kemarin berangkat umroh, nah sekarang ternyata ikut mengikuti acara ini di Makkah, di Baitullah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan umrohnya makbul, rombongannya selamat dan sehat serta berkah semuanya. Amin. Dan seluruh yang mendengarkan juga ikut segera umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan ini karena nanti dekat Nabi ini cocok lah ini ya. Cocok ya dengan topik kita ya. Cocok tadi itu kan di Baitullah. Mimpi tadi kan. Baca ini silakan. Allahumma sholli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa sholli ala Muhammadin kullama ghafala an dzikril ghafilin. Nah, untuk topik sepotong ubi untuk Nabi ini berdasarkan kisah saya sendiri. Ketika pulang dari masjid subuh tanggal 12 Rabiul Awal, jadi ada Maulid Nabi tahun 2020 lah, hari libur nasional untuk Maulid Nabi. Saya dikejutkan wanita tua yang tergeletak kelelahan di depan rumah. Saya kaget, kok ada orang berkerumun? Kok ada orang berkerumun? Di situ itu ada apa ini? Ternyata ada ibu tua yang tergeletak di depan rumah. Menurut keluarga yang bersiap menggendongnya pulang, kan mau digendong pulang. Sang ibu berlari ke masjid untuk bergabung bersama orang-orang kampung membaca salawat di masjid setelah mendengar suara mereka melalui speaker. Ini loh. Toa itu ya. Wah, itu kan toa itu kan. Ya, aduh. Itu kan ada itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus semuanya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Lah, itu. Setelah mendengar ini, orang ini lari lah, ingin bergabung di masjid. Ini kata keluarganya. Ya, saya tahu betul karena itu terjadi di depan rumah saya. Ya Allah. Lalu saya itu di dalam hati gini, mungkinkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam di alam sana melihat wanita tua yang terjatuh ketika hendak memanggilnya? Itu hati saya. Mungkinkah Nabi hanya diam di alam sana melihat wanita tua yang terjatuh ketika hendak memanggil dan memujinya? Itu hati saya. Tapi saya jawab sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nabi pasti tahu. Nabi pasti tahu pasti mengapresiasi orang ini. Ya Allah. Sudah ya itu ya. Lalu sebelum acara itu, siang seharinya saya jumpa peristiwa lain. Seorang pria penarik sampah bergegas ke pasar tradisional. Jadi dia itu pekerjaannya penarik sampah. Menarik sampah ya untuk. Tapi dia cepat-cepat ke pasar tradisional untuk membeli ubi, singkong. Ketika ditanya tetangganya, untuk apa? Kangge nopo? Pak, kangge mulutan. Ya Allah. Kangge mulutan. Mulutan itu istilah bahasa Jawa yang artinya peringatan Maulid Nabi. Untuk acara mulutan. Iya, dia bisanya kan membeli tidak Kentucky, tidak apa gitu. Yang mahal-mahal. Dia bisanya ubi direbus atau digoreng,
diantarkan ke masjid. Ya Allah. Dalam hati saya begini, mungkinkah Nabi membiarkan pekerja keras itu kehausan di hari akhirat? Ya toh? Ya. Mungkinkah orang yang sudah menyediakan makanan untuk orang yang bersolawat itu nanti Allah tidak memberi makanan untuk dia dalam kuburnya? Mungkinkah orang-orang yang sekarang itu membeli, membuatkan teh, membuatkan kopi untuk orang-orang yang bersolawat di masjid itu, apakah tidak mungkin? Apakah Allah membiarkan dia kehausan nanti pada hari kiamat nanti? Ya Allah. Apakah Allah membiarkan orang yang bisanya hanya sepotong ubi itu, ya, tidak dipersembahkan kepada sesuatu yang hebat di alam akhirat nanti? Itu pertanyaan saya. Tapi saya jawab sendiri, tidak mungkin. Mengapa saya tidak mungkin? Jawab tidak mungkin. Kok tahu? Iya. Pripun, Prof? Iya. Sebab Imam Al-Bushiri dalam syair Burdah yang saya bukukan, buku kecil merah. Iya, merah. Pernah saya beri ya? Pernah, Prof. Oke, ya. Ada di rumah. Kecil. Nah, itu. Ini selamat untuk beberapa MQRJ ya, Majelis Quran Rodatul Jannah di daerah Sidoarjo situ, ya, yang mengkaji Burdah Al-Bushiri, buku saya kecil itu. Iya, yang merah. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Buku kecil itu, kecil, merah kecil, Iya. di saku toh. Di saku cukup. Saya bicara tidak mungkin karena di syair itu tergambar betapa Nabi itu peduli kepada orang. Ayo sekarang ya, ini yang syair ini ya. Bagi yang tidak bisa membaca teks Arab, sudah saya sediakan dari kiri. Teks Indonesia ini ya, Prof ya. Abjadnya. Hasyahu ayyahrimar raji makarimahu au yarji'al jarumin wa muhtarami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Artinya begini, wahai nabiku, tak mungkin engkau mengecewakan aku yang merindukanmu. Waduh. Iya. Sebab tak satu pun tamu kembali tanpa penghormatan darimu. Iya, Masya Allah. Iya. Miliki buku Burdah kecil itu. Iya. Iya, Bro. Murah itu, 10.003. 10.000 itu dapat 3. Iya. Ya bang, sengaja untuk rame-rame saja. Iya. Buku Burdah itu tadi, Prof. Masya Allah. Wahai nabiku, jadi tidak ada ceritanya orang bertemu di rumah Nabi yang tidak mendapatkan penghormatan, tidak ada. Walaupun orang itu non muslim. Meskipun non muslim, iya, Prof, ya? selalu dihormati. Lah kepada orang muslim aja diperhatikan seperti itu. Ini ada orang lari-lari sampai jatuh karena ingin berlari ikut bersolawat di masjid. Iya. Apakah mungkin Allah itu, Rasulullah mengecewakan pada seseorang yang bekerja keras, lalu dia bisanya memberi ubi direbus atau digoreng, lalu diantar dengan piring plastik ke masjid untuk orang-orang yang berselawat? Apa mungkin itu mengecewakan? Tidak lah. Wahai nabiku, tak mungkin kau mengecewakan aku yang merindukanmu. Sebab tak satu pun tamu kembali tanpa penghormatan darimu. Wah. Merinding ini, Prof. Ya Allah. Hasyahu ayyahrimar
roji makarimahu au yarji'al jarumin ghairu muhtaramin. Ayo semuanya pendengar Victor. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya. Jadi saya memilih topik sepotong ubi untuk Nabi ini karena saya teringat Burdah ini. Ya. Saat Burdah Al-Busiri itu kan ulama besar yang nggak bisa jalan. Beliau nggak bisa jalan. Ini orang Mesir ini. Terus ketika dalam kesepian dia menulis syair-syair yang melambangkan dia itu rindu Nabi. Ya. Nah, ketika menulis, Rasulullah itu datang, lalu mengusap bagian yang sakit. Lalu ternyata berdiri, bisa berdiri. Ya, lalu Rasulullah kemudian melepas jubahnya. Jubah itu bahasa Arabnya burdah. Dilepas terus dipasangkan. Tidak hanya diberikan, dipasangkan oleh Rasulullah. Tuh. Maka ini selawat disebut burdah. Burdah itu jas. Ya Allah. Insya Allah pemirsa semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah pemirsa, jubahnya Nabi masih banyak. Nabi masih punya persediaan banyak untuk dipasangkan kepada Anda panjenengan semuanya. Amin ya Rabbal.